Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen ini kita akan masih belajar mengenai Microsoft Office Word. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu paragraf, kemudian indentasi, tabulasi, dan numbering. Nah, selain ini nanti akan juga ada hal-hal yang perlu kita sampaikan di segmen ini. Nah, kita buka terlebih dahulu Microsoft Office Word-nya. Di sini kebetulan saya sudah menyiapkan filenya dengan sebuah kalimatnya dengan satu alinea yang sudah saya buat begitu. Yang pertama, kita akan memahami apa itu paragraf. Paragraf itu terletak di menu home, kemudian tabulasi paragraf. Nah, di segmen sebelumnya kita telah mengatur bahwasanya lembar kerja kita disetting pada line spacing tertentu. Di segmen sebelumnya saya contohkan dengan menggunakan line spacing 1,5. Nah, di segmen ini kita akan mempelajari apa itu spacing. Jadi ada line spacing dan ada spacing. Jika kita lihat, kita tunjukkan di sini. Ada pengaturan alignment, lalu indentasi nanti di selanjutnya, dan spacing. Nah, ini adalah line spacing. Kalau line spacing itu adalah jarak antar baris. Nah, kemudian ada tambahan yang namanya spacing. Ada before dan after. Before berarti menambahkan jarak sebelum baris tersebut, dan after berarti menambahkan jarak setelah baris tersebut. Baik, yang pertama kita akan memahami terlebih dahulu tentang spacing before. Saya akan letakkan kursor saya di alinea pertama. Ini adalah satu alinea. Jadi alinea itu ditandai dengan enter. Jadi ketika kita telah mengetik satu paragraf, satu alinea dan selesai di titik, dan kita enter, maka setelah enter itu berarti sudah masuk ke alinea selanjutnya. Ini adalah alinea pertama. Saya letakkan kursor di alinea pertama ini dan saya masuk ke menu paragraf, kemudian saya pilih before. Di before saya isikan misalnya dengan angka 12. Maka yang terjadi adalah, nah, alinea pertama akan memiliki jarak tertentu sebelumnya. Jadi sebelum alinea ini ada jarak tertentu yang ukurannya adalah 12 pt. Saya kembalikan lagi ke ukuran 0. Saya akan mengcopy alinea ini untuk dijadikan alinea kedua. Ini adalah alinea kedua, saya enter di sini dan saya bedakan dengan tanda ya, saya blok saja ini biar kelihatan bahwa ini adalah alinea kedua. Nah, kemudian saya tetap meletakkan di kursornya di alinea pertama, saya pilih menu paragraf dan after. Saya isikan lagi dengan ukuran sama 12, maka yang terjadi adalah saya akan memberikan jarak setelah diri saya terhadap baris atau alinea selanjutnya. Ini adalah fungsi before dan after. Saya kembalikan lagi menjadi 0. Nah, jarak antar alinea ini bisa dilakukan di alinea pertama ataupun alinea kedua. Ya, kalau di alinea kedua kita menghendaki ada jarak dengan alinea sebelumnya, maka kita pilihnya before. Ya. Misalnya before 12, maka akan sama hasilnya. Nah, ini adalah fungsi after dan before. Di mana gunanya ini? Seandainya nanti Anda menuliskan sebuah paragraf subbab gitu ya. Jadi subbab itu misalnya 3.1 atau 1.1. Nah, setelah angka 1.1 maka akan ada alinea. Nah, sehingga membutuhkan jarak tertentu supaya kelihatan. Nah, itu berarti selain menggunakan line spacing, kalau line spacing 1,5 dirasa kurang lebar, maka bisa ditambahkan dengan after atau before. Nah, ini mengenai paragraf after dan before. Nah, selanjutnya adalah tentang indentasi.
indentasi itu juga terletak di menu paragraf, ya, menu home bagian paragraf. Di sini ada indentasi. Nah, indentasi cara cepatnya itu bisa diatur melalui slider yang ada di atas ini. Nah, biasanya slider itu menjadi satu dengan tampilan penggaris. Nah, untuk menampilkan penggaris kita aktifkan dulu dengan menu view, lalu di bagian rule kita aktifkan sehingga akan muncul penggaris, ya, penggaris atas, penggaris samping. Nah, indentasi itu ditandai dengan ini, indentasi sebelah kiri dan indentasi sebelah kanan. Di bagian kiri itu dipecah lagi, ada first line indent. Jadi ada segitiga atas, sebetulnya ini bukan segitiga ya. Ada first line indent, kemudian ada bawahnya hanging indent, dan paling bawah yang kotak ini adalah left indent. Kemudian di sebelah kanan ada right indent. Baik, saya akan memberikan contoh. Saya letakkan kursor saya di alinea pertama, terserah mau di baris berapa, yang penting di alinea pertama. Saya akan menggeser left indent. Left indent artinya indentasi sebelah kiri. Baik. Saya geser yang segitiga atas, saya klik dan tidak saya lepas, kemudian saya geser mouse-nya di angka 1 misalnya, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, artinya first line indent itu artinya menggeser baris pertama pada alinea tertentu. Saya ulang, first line indent itu adalah memposisikan baris pertama pada alinea tertentu dengan jarak menjorok, ya, sesuai dengan keinginan kita. Jadi first line indent, first line baris pertama. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan contoh lagi. Untuk hanging indent, saya letakkan di kursor saya di alinea kedua. Hanging indent saya contohkan, hang ya, hanging itu menggantung ya. Jadi di segitiga bawahnya ini ya. Saya klik dan jangan lepas kliknya, lalu tarik ke kanan, misalnya di angka 1 lagi. Nah, hanging indent artinya membuat tulisan menggantung pada suatu alinea di baris setelah baris pertama. Jadi ini baris pertama alinea kedua, dan yang menggantung adalah baris berikutnya. Ini adalah hanging indent. Baik, saya akan memberikan contoh lagi. Untuk alinea ketiga, saya copy saja, Ctrl C dan Ctrl V. Ini saya kembalikan dulu menjadi normal. Kemudian saya akan menggeser left indent. Left indent itu adalah yang sebelah kiri ya, bawah ya. Jadi yang kotak ini. Kalau yang kita geser yang kotak ini, maka semua akan tergeser. Contoh, saya klik, drag and drop ke kanan ke angka 1 atau ke angka 2 biar beda. Saya lepas. Nah, artinya left indent itu berarti memberikan batas kiri sebuah alinea. Begitu pula dengan right indent, ini sama. Misalnya ini saya geser, saya letakkan kursornya di alinea 3. Kemudian left indent saya geser ke kiri ke angka 15 misalnya, maka menjadi seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari indentasi. Nah, sehingga kita tidak perlu mengatur dari menu paragraf seperti ini. Baik, ini ada angka 0,001 tadi, berarti kurang pas ya, sebelah kanannya itu kurang pas ke titik kanan. Jadi bisa kita nolkan saja, 0 gitu. Nah, ini adalah pengetahuan tentang indentasi. Nah, selanjutnya adalah tentang tabulasi ya. Tabulasi itu adalah sebuah tanda yang ditambahkan dengan cara mengklik di penggarisnya. Klik, maka akan muncul tanda L kecil ya, huruf L kecil. Dan ini bisa dirubah-rubah. Jadi ada left tab. Kemudian kalau dari sebelah kiri ini ya, ini kita pilih maka akan berubah wujudnya.
seperti ini. Nah, kita pilih lagi. Berarti ini adalah right tab, ini adalah left tab, dan ini adalah center tab. Nah, untuk membuangnya tinggal cukup tarik ke bawah, kita klik dan kita buang. Ini membuangnya. Oke, ini kita kembalikan ke left tab dulu. Saya berikan contoh seperti ini. Misalnya saya akan menulis alamat ya. Alamat. Nah, kemudian saya berikan left tab itu kira-kira segini. Oke. Nah, setelah saya berikan left tab di angka 2, kemudian saya tekan tombol di keyboard, tombol tab, maka dia akan loncat sesuai dengan urutannya di tanda left tab-nya. Nah, kita tinggal mengetikkan misalnya titik 2. Kemudian saya spasi dan saya tuliskan alamatnya misalnya Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian Indonesia. Ini misalnya pura-puranya ya, misalnya contoh saja alamatnya panjang sekali sehingga dia harus memakan tempat sampai 2 baris. Nah, seperti ini misalnya. Nah, kalau kita memformat seperti ini maka akan terlihat tidak baik ya. Karena seharusnya baris lebihnya ini dia harusnya lurus di huruf S-nya di sini. Nah, sehingga kita bisa menggunakan left tab lagi dengan cara kita arahkan, kita klik ya, kita klik di penggaris ini. Kemudian kita sesuaikan dengan urutan huruf S misalnya di sini. Oke, kita lepas. Sehingga ada 2 left. Jadi left tab yang pertama untuk titik 2. Left tab yang kedua adalah untuk huruf S-nya di sini. Biar sama. Misalnya ini saya tarik di sini, maka dia akan geser. Saya tab ya. Jadi seperti ini. Kemudian, nah, biar yang baris kedua ini itu urut di huruf S Sukarjo di sini, maka kita tarik dengan hanging indent ya. Jadi yang seperti yang telah kita pahami sebelumnya. Jadi hanging indentnya kita geser dan kita himpitkan dengan left tabnya huruf S. Nah, sehingga akan seperti ini. Nah, otomatis ketika kita enter alamat misalnya ada tempat kerja ya, tempat kerja, saya singkat. Kemudian, nah ini settingannya sudah ada, karena enter maka settingannya akan sesuai dengan yang di atasnya, sudah ada semua ini ya. Jadi sama, kita tinggal tekan tombol tab, kita titik 2, kita tab lagi. Misalnya alamat tempat kerjanya adalah di Surakarta dan misalnya panjang juga. Saya copy saja ini, saya paste, maka dia akan sama dengan yang di atasnya. Jadi akan rapi sekali. Nah, ini adalah fungsi tabulasi. Jadi saya ulang, saya bawahnya di sini saya ulang untuk fungsi tab. Ini saya buang dulu, saya buang, saya kembalikan. Misalnya saya memberikan tab di angka 5 dan saya tekan tombol tab, maka dia akan loncatnya di angka 5 cm. Nah, ini adalah fungsi tab. Nah, fungsi tab ini akan berguna ketika Anda misalnya membuat sebuah undangan ya, atau format-format tertentu yang membutuhkan titik 2 yang keterangannya sangat panjang dan nantinya harus berada di bawahnya seperti ini, sehingga dia tidak lanjut di sebelah kiri ya, jadi sesuai dengan urutannya, sehingga akan menjadi lebih rapi. Nah, ini adalah fungsi dari tabulasi. Nah, yang terakhir adalah fungsi numbering ya.
Jadi numbering itu letaknya tetap di menu paragraf, jadi ada di atas ini. Numbering ada yang bentuknya bullet, jadi hanya tanda-tanda. Dan ada yang berbentuk angka. Angka Arab, angka kurung, huruf ABC kecil, kurung, ABC besar, Romawi, Romawi kecil, dan huruf kecil. Nah, untuk mengaktifkan, bisa Anda klik di angka, atau kalau Anda menghendaki bullet ya bullet, tinggal klik saja, maka dia akan otomatis akan muncul angkanya. Nah, kalau misalnya menginginkan angka 1 ini berada di sebelah kiri sesuai dengan garis boundariesnya, maka kita geser saja first line indentnya, kemudian misalnya hangingnya di sini, hangingnya kita setting di sini atau di sini, dan ini kita buang saja tabnya, hanya seperti ini. Ups, maaf, saya akan tuliskan kalimat panjang, bukan kalimat, ini nggak bisa dibaca, hanya contoh saja. Nah, seperti ini, maka dia akan seperti ini ya, jadi sesuai dengan urutan hangingnya. Dan ketika kita enter, maka otomatis akan muncul angka selanjutnya. Nah, ini cara pertama. Cara yang kedua adalah kalau settingan dari Microsoft Word Anda itu belum dirubah-rubah, maka ketika kita mengetikkan angka 1 dan kita titik dan spasi, maka dia otomatis akan hidup, akan menyala. Jadi akan muncul penomoran secara otomatis. Tapi kalau misalnya Anda mengetikkan angka 1 titik spasi dan tidak otomatis seperti ini, maka ya Anda harus menekan tombol angkanya di sini, klik begitu. Nah, ini numbering. Numbering itu bisa Anda setting, misalnya A, maka dia juga akan otomatis. Atau Anda memilih saja di sini. Kita pilih di sini dan kita pilih yang mana, terserah ya. Terserah sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang sebelahnya adalah numbering dengan multi level list. Ada multi level list di sini. 1.1. Nah, ini biasanya untuk penomoran bab subbab ya. Jadi penomoran untuk bab dan subbab seperti itu. Nah, ini adalah pengetahuan tentang bagaimana pengaturan paragraf, kemudian indentasi, kemudian tabulasi, dan numbering. Baik, semoga menjadikan perhatian dan sampai ketemu di segmen selanjutnya.